Bapak Riza Putra, Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pimpinan Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru semua jenjang, tentunya Bapak Ibu pengawas semua jenjang, dan juga Bapak Ibu narasumber dan seluruh pegawai Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara, dan mungkin juga ada yang masuk dari tamu-tamu kita yang lainnya dalam room Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas yang tidak pernah luput selalu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Kasubag sebagai moderator, Bapak Riza Putra sebagai moderator pada kegiatan kita pagi hari ini menjelang siang. Diberikan kesempatan kepada kami dari tim PGP. Bapak Ibu, sekilas info bahwa alhamdulillah tadi Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan 3 program prioritas dari BGP kita. Saya singkat saja ya Bapak Ibu, ada PSP, ada PGP dan ada IKM, dan kami dari saya mewakili sebagai penanggung jawab di tim PGP, mewakili teman-teman dari tim BGP untuk menyampaikan informasi terkait tentang program pendidikan guru penggerak. Namun tidak menutup kemungkinan saya akan berikan kesempatan nanti kepada teman-teman di tim untuk memberikan penguatan-penguatan lagi dari apa yang sudah saya paparkan. Mungkin ada yang tertinggal, ada yang kurang. Saya pribadi memberikan kesempatan pada teman-teman untuk menambahkan. Baik, izinkan saya men-share materi. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza bahwa kami yakin dan percaya bahwa program ini sebenarnya sudah lebih dahulu diberikan kepada Bapak Ibu tentang program Merdeka Belajar episode kelima ini, yaitu tentang guru penggerak. Nah, kita ketahui bersama inilah merupakan program Kementerian Pendidikan, Mas Menteri kita, yang betul-betul program Merdeka Belajar ini istilahnya jor-joran ya dibuat revolusioner perubahan di Kementerian Pendidikan dan BGP, yaitu khususnya Balai Guru Penggerak atau Dirjen GTK. Ada satu poin di sini yang menjadi tugas pokoknya, yaitu guru penggerak episode kelima ini ya, guru penggerak. Guru penggerak di sini diharapkan nanti akan menghasilkan kepemimpinan pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan menjadi menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan, kemudian menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Itulah kurang lebih gambaran diharapkan oleh yang akan dihasilkan dari episode kelima ini sebagai guru penggerak. Nah, ini juga materi tadi sudah disampaikan, sudah dikupas oleh 2 narasumber kita sebelumnya terkait masalah visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kurang lebih Bapak Ibu, kita semuanya ekosistem pendidikan mulai dari pusat sampai provinsi, kabupaten kota dan sampai ke sekolah, kita konsen bahwa tujuan kita seluruh ekosistem ini diharapkan nanti melahirkan generasi yang memiliki kepribadian sebagai seorang profil pelajar Pancasila.
Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan Balai. Ini konsennya kita, kerangka utama transformasi guru tenaga kependidikan itu diharapkan konsen kepada tujuan Kemendikbud ini. Nah, strategi utama Kemendikbud tersebut sebenarnya sekolah penggerak ini episode ke-7. Lebih didahului oleh episode ke-5, yaitu guru penggerak sebenarnya. Tapi semua ekosistem ini memang harus terbentuk agar apa yang ingin dihasilkan dari, di sini dikatakan murid ya Bapak Ibu, tapi saya lebih kepada bukan generasi, kalau saya lebih tepatnya kepada generasi profil pelajar Pancasila. Jadi konsennya kita itu adalah ke arah sana semuanya. Nah, sehingga perlu gerakan-gerakan strategi utama Kemendikbud itu ialah membuat sekolah penggerak. Tadi sudah dijelaskan oleh program sekolah penggerak, sudah dijelaskan oleh Pak Hamim. Dan untuk Dirjen GTK itu sekolah penggerak juga termasuk. Kemudian program-program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu yang ada 5 poin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Balai juga, yaitu mentransformasi kepemimpinan pendidikan melalui program guru penggerak. Nah, kemudian yang kedua, transformasi PPG Prajabatan, yaitu pendidikan profesi guru. Ini diharapkan nanti tentu guru-guru yang hasil P3K itu akan dididik melalui Prajabatan, melalui pendidikan profesi guru. Jadi lebih teknis nantinya Bapak Ibu, lebih mengarah gitu, tidak secara umum. Kemudian yang ketiga, program-program utama Direktorat Jenderal GTK ini yaitu dengan pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Dan alhamdulillah semua UPT yang dulunya menjadi UPT BP PAUD, nah sekarang dialihkan menjadi UPT Balai Guru Penggerak. Dan hari ini kami memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri kepada Bapak Ibu pada hari ini. Kemudian yang keempat, memberdayakan komunitas pendidikan gotong royong melalui program organisasi penggerak. Nah, ini juga sangat penting, organisasi penggerak ini juga sangat penting menunjang seluruh aspek ekosistem pendidikan. Yang kelima, merevisi regulasi dan tata kelola SDM dan guru tenaga kependidikan. Kemudian program-program terkait ini tentu butuh ditunjang oleh sebuah kebijakan, teknologi, asesmen, dan juga tentu kurikulum. Ini kenapa bisa begini ya, tercoret-coret ya. Baik Bapak Ibu, berbicara masalah merdeka belajar, tentu merdeka belajar itu namanya merdeka ya Bapak Ibu ya. Ya, orang yang mengatur sendiri tujuan, cara dan penilaian belajarnya, atau boleh dikatakan ya self-regulated learning ya Bapak Ibu ya. Ya, kita mengatur sendiri tujuannya, cara dan penilaian belajarnya juga seperti itu. Diberikan kemerdekaan lah kepada Bapak Ibu semuanya, sampai kepada anak didik kita juga. Di sini dikatakan merdeka belajar, yang pertama situ ada, kita sudah merdeka dan belajar, tentu ada komitmen Bapak Ibu dalam diri kita. Ini diharapkan tentu pelajar nanti berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Jadi kalau kita sudah merdeka itu pasti ada, oh iya ya, saya harus berkomitmen gitu lah. Ada komitmen, kemudian ada kemandirian, ada refleksi yang akan kita lakukan. Itu yang akan kita coba, mindset itu yang kita coba perbaiki, mulai dari gurunya sampai ke murid-murid kita nantinya. Di sini dikatakan komitmen, pelajar berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Pelajar diharapkan itu antusias untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Kemudian untuk mandiri, kemudian pelajar mampu mengatur prioritas pengerjaan. Jadi tidak apa yang paling utama yang menjadi prioritasnya juga harus pengerjaan dalam belajar. Itu diharapkan siswa kita sendiri pun juga melakukan hal yang sama. Di sini pelajar dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Nah, itu diharapkan, kemandirian seperti itu yang diharapkan. Kemudian refleksi juga seperti itu. Pelajar mengevaluasi dirinya sendiri, bukan hanya pelajar Bapak Ibu, kita guru-guru pun, kami pun di BGP juga demikian. Pelajar mengevaluasi dirinya sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya. Pelajar paham hal-hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana pelakunya dan bagaimana melakukannya. Pelajar mampu menilai pencapaian dan kemajuannya. Di sini dikatakan orang yang senantiasa merefleksikan, menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuannya. Hal-hal yang seperti yang harus selalu dilakukan. Dan bagaimana kemerdekaan dalam pendidikan? Ya, yang pertama tidak hidup terperintah. Betul sekali Bapak Ibu. Tidak enak sekali kita hidup terperintah. Tentu diharapkan
ketika kita diberikan kemerdekaan ya kita harus sadar sendiri. Harus sadar sendiri. Kita tidak akan menciptakan generasi yang nanti diperintah baru dia tahu apa harus dikerjakan, ya kan? Kita diharapkan yang seperti tadi disebutkan mandiri dan tidak hidup terperintah. Itulah hakikat kemerdekaan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Nah, kalau kita sudah tidak hidup terperintah, kita mandiri, tentu kita akan bisa berdiri tegak karena kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Nah, inilah kemerdekaan dalam pendidikan yang diharapkan. Nah, seperti ini juga dari tokoh pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, inilah salah satu tokoh yang sangat kita menjadi tokoh idola kita terkait masalah pendidikan ya Bapak Ibu. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini yang kita menjadi. Nah, seperti apa kodrat zaman? Nah, kodrat bagi anak-anak itu tentu mengikuti kodrat zaman. Kecakapan hidup abad 21 ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Diharapkan nanti generasi kita itulah memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Dengan inovasi ini lahir teknologi-teknologi yang semakin hari semakin canggih, yang mungkin dulu kita tidak mengenal namanya. Banyak hal lah mungkin Bapak Ibu yang kita rasakan bersama, dan utamanya pada saat COVID kemarin nih Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada inovasi-inovasi yang diciptakan ketika dunia dilanda oleh COVID, termasuk negara kita, kira-kira bagaimana, hal apa yang harus kita lakukan? Sementara kita tidak mungkin berhenti dengan pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi dan inovasi dari generasi-generasi tersebutlah sehingga kita mampu saat ini yang kita lakukan salah satu bentuk inovasi sehingga kita bisa belajar, kita bisa mengadakan kegiatan bintek atau pertemuan-pertemuan cukup dengan melalui Zoom meeting ini saja. Ini merupakan inovasi. Kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi itu juga. Kita memang dituntut di abad 21 ini untuk cakap menggunakan teknologi informasi Bapak Ibu. Kemudian juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Betul sekali. Jadi ada kontribusi-kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, dan itulah akan generasi itu akan kita lahirkan nantinya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah kita rasakan ya. Mungkin generasi Z nanti mungkin kita tidak tahu inovasi apa lagi yang kecanggihan-kecanggihan diciptakan nanti ke depannya sehingga membuat semuanya bisa tersambung, bisa lebih mudah ya. Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu dulu itu menonton film Star Trek itu kemungkinan kita juga bisa berpindah dari satu tempat ke satu tempat dalam waktu sekian detik. Nah, kita tidak tahu ya Bapak Ibu, rasanya kayaknya tidak mungkin, tapi bisa saja nantinya akan tercipta hal tersebut. Pesawat saja yang dulu mungkin tidak akan masuk akal ya, bisa terbang di angkasa sana dengan berat yang luar biasa, atau ternyata bisa. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat nanti di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu, ya, saya nggak bisa lihat di atasnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita berbicara tentang program guru penggerak. Di sini program guru penggerak diharapkan menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Masih soal merdeka belajar Bapak Ibu. Di sini diharapkan guru dengan kemerdekaan tersebut tentu harus mandiri. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak itu, guru diharapkan dapat mengembangkan dirinya dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Ya, kemudian berpihak kepada murid. Tentu guru-guru diharapkan nantinya guru penggerak itu tentu menciptakan suasana belajar yang keberpihakannya kepada murid, yaitu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah tersebut. Begitu juga dengan manajemen pembelajarannya juga merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Ya, selalu kita melibatkan orang tua. Kemudian inovasi pengembangan sekolah, di sini diharapkan pengembangan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan
murid nantinya ke depan. Kemudian sesuai kode etik memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etiknya. Itulah program guru penggerak yang diharapkan nantinya ke depan. Dan kurang lebih Bapak Ibu seperti ini gambarannya. Ya. Peran guru penggerak tersebut tentu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Jadi di sekolah tersebut diharapkan tentu ada suasana kebahagiaan di dalamnya, kenyamanan, sehingga semua ekosistem di sekolah tersebut juga merasa senang berada di lingkungan sekolah tersebut. Kan kita tidak bisa pungkiri Bu, kadang-kadang juga ada juga karena tidak nyaman, tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita rasakan diri kita sendirilah ya begitu. Ke sekolah tuh kayaknya malas gitu maksudnya. Nah ini nanti diharapkan peran guru penggerak ini tentu menjadi pemimpin pelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Ya. Guru penggerak diharapkan berpartisipasi dan aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Jadi menggerakkan komunitas praktisi ini juga penting Bapak Ibu, agar ada gotong royong dalam menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, yang membahagiakan itu bisa tercipta. Kemudian yang ketiga menjadi coach bagi guru-guru lainnya, yaitu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pelajaran di sekolah. Jadi ketika peran guru penggerak sudah diintervensi sedemikian rupa, tentu diharapkan nanti akan menjadi coach bagi guru lainnya. Yang keempat mendorong kolaborasi antar guru. Nah di sini membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Nah di sini untuk mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi peran guru penggerak itu kita akan menghasilkan juga pemimpin-pemimpin di setiap murid itu juga kita upayakan mendorong peningkatan kemandirian mereka sehingga mereka juga bisa menjadi pemimpin di kelompok-kelompoknya, kurang lebih seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang masuki regulasi PGP. Bapak Ibu, seperti apa regulasi dan program guru penggerak tersebut? Kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu lebih dulu menerima hal ini. Ini berdasarkan keputusan dari Dirjen GTK nomor 1302 Garing B PD 00 PD.00.02 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Di sini dikatakan pendidikan guru penggerak itu bertujuan untuk memberikan bekal kepada guru menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Selalu ada kata pemimpin Bapak Ibu di sini, pemimpin pembelajaran. Jadi memang diharapkan guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik dan aktif mengembangkan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tujuan kita adalah menghasilkan sebuah produk generasi yang memiliki karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa kerangka program pendidikan guru penggerak disampaikan di keputusan Menteri tadi. Yang pertama yaitu ada desain program. Mohon maaf, keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya Pak Ibu ya. Kerangka program pendidikan guru penggerak ini ada desain programnya seperti apa, tujuannya, manfaatnya juga seperti apa, prinsip yang digunakan, sasaran, kemudian pengorganisasian program. Kita lihat bersama Bapak Ibu terkait masalah desain programnya. Ada dua program guru penggerak reguler dan program guru penggerak daerah khusus atau disingkat dengan DASUS. Sebenarnya ada juga rekognisi ya, tapi dalam keputusan ini hanya ada dua. Sebenarnya ada tiga ya, tapi di surat keputusan ini hanya dua yang dibahas, PGP reguler dan PGP DASUS. Nah, bentuk model pelaksanaannya Bapak Ibu sebenarnya masih banyak hal, cuman waktu nggak cukup ini, jadi saya hanya singkat-singkat saja. Bentuk model pelaksanaan PGP reguler itu seperti apa? Kenapa ada PGP reguler, ada PGP daerah khusus? PGP reguler ini pertama ini adalah daerah dan dengan jaringan internet baik
tidak bermasalah. Nah, ini nanti erat sekali kaitannya. Ya, yang kedua pelaksanaannya secara daring dan luring. Pendampingan individu dan lokakarya ini juga semuanya berlaku baik nanti di PSP maupun di PGP. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan UPT dengan model swakelola dan bantuan pemerintah. Ini mungkin sudah pernah melaksanakan, akan Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan akan tahu hal itu. Kemudian yang keempat, calon guru penggerak dan calon CPP dari satu daerah kabupaten kota. Yang itu diharapkan seperti itu. Jadi calon guru penggerak dan calon pengajar praktik ya Bapak Ibu ya, dari satu daerah kabupaten kota. Yang kedua, PGP Dasus atau PGP daerah khusus ini, yang pertama ini kenapa dia dikatakan daerah khusus? Karena daerah dengan jaringan internetnya minim Bapak Ibu. Karena faktor geografis yang sulit dilakukan. Ini tidak disauti oleh Dirjen GTK. Jadi ini harus disauti, maka disebut dengan PGP Dasus. Karena banyak guru-guru kita yang berada di wilayah geografis yang sulit untuk dilakukan secara reguler Bapak Ibu, sehingga diberikan program PGP daerah khusus ya, untuk menyauti teman-teman kita, guru-guru kita yang berada di daerah yang sulit jangkauan internetnya karena faktor geografis tersebut. Yang kedua, pelaksanaannya full luring tatap muka pada daerah yang telah ditetapkan. Jadi ini full luring. Kalau di daerah reguler itu pelaksanaannya daring ya, dan luringnya juga sedikit, lebih banyak daringnya. Nah, itulah tadi yang saya katakan, teknologi membantu kita, inovasi teknologi membantu mempermudah segala hal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, penyelenggaraan UPT dengan model swakelola. Jadi kalau di sini penyelenggaraan UPT dengan model swakelola dan bantuan pemerintah, ini swakelola Bapak Ibu. Keempat, peserta dari satu daerah kabupaten. Nah, selanjutnya, ini lagi susah nih saya melihat atasnya nih. Yang berikutnya proporsi kegiatan, tadi bentuk pelaksanaannya. Proporsi kegiatannya untuk PGP reguler ini Bapak Ibu sudah tahu pasti 70% belajar di sekolah, on the job learning, kemudian 20%-nya belajar bersama dengan rekan sejawat, dan 10% belajar bersama dengan instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek. Ini dapat bala bantuan nih. Sini nak. Ya. Kemudian PGP daerah khusus Bapak Ibu, proporsi kegiatan terdiri 70% belajar bersama. Jadi terbaliknya ya, kalau di daerah PGP reguler itu 70% belajar di sekolah, jadi belajar bersama dengan rekan-rekan sejawatnya, dan 20% belajar bersama dengan rekan sejawatnya, 70% belajar di sekolah, langsung di sekolahnya, 20% mungkin terlempar Bu apa? Jadi kita menunggu narasumber kembali masuk ke langsung fasilitator yang menangani 70%. Lebih banyak belajar dengan fasilitatornya ya. Ini atau cuma saya yang terganggu atau bagaimana teman-teman yang lain? Di host bagaimana? Apa ada gangguan? Halo? Pak Riza? Ya, sudah kembali lagi, Pak. Iya. Lobet ini ya, lobet. Iya, saya terlempar tadi. Oke. Iya. Ya, hilang-hilang ya? Jadi terlempar Ibu Isnan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, dan
saya kembali ke tentang PGP Dasus di sini proporsi Tampilannya mungkin nggak kelihatan apa materinya belum kelihatan, masih layar Windows yang kelihatan. Oh gitu ya. Lobetnya mungkin sudah apa? Lobet kelihatan dan Enggak penuh kok anunya. Masih ya? Ini coba nak. Tuh. Sudah kelihatan Pak Riza? Belum ya? kalau di saya masih layar Windows belum enggak. Belum, Bu. Ya. Saya sudah mencoba men-share ulang tapi masih. Halo? Oh, kedengaran baik. Masih Pak? Ya layar belum berubah, saya belum kalau di tempat yang lain. Oke, ubah sekarang. Sudah ya? Oh iya baik. Sudah ya? Ya, aman. Ya baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya waktu kita lihat jam nih. Jadi kurang lebih seperti Bapak Ibu untuk PGP daerah khusus ini ada 7 Bapak Ibu akan belajar di bersama-sama dengan fasilitator PGP Dasus ini 70%, agak lumayan cukup banyak ya. Dan 30%-nya belajar secara mandiri di sekolah. Dan seperti apa penilaian secara menyeluruh dari kegiatan ini? Yang pertama, penugasan mandiri dan kelompok tentunya akan ada. Kemudian ada juga umpan balik dari fasilitator, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar murid. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, desain pembelajaran PGP reguler. Sebenarnya Dasus juga sama kurang lebih, hanya perbedaan jumlah itunya aja ya, perbedaan intervensi proporsi kegiatannya saja yang bedakan. Tapi desainnya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu akan diintervensi selama 6 bulan lamanya, dan tentu dibekali dengan ada modul-modul yang akan mendampingi, ada instruktur, fasilitator, ada pengajar praktek juga. Di sini ada tes awal dan tes akhir. Tes awal itu nanti di bulan pertama ada tes awal, kemudian setelah 2 bulan nanti ada tes akhir. Begitu juga masuk bulan ketiga tes awal lagi. Bisa diperbesar bulan. Oh iya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Di bulan keempat juga seperti itu, ada tes awal masing-masing. Di bulan ketiga ada tes awal, nanti di bulan keempat di minggu kedua ada tes akhir, di bulan keempat lagi masih bulan 4 ya ada lagi tes awal, bulan kelima ada tes akhir. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Dan bulan ke-6 nanti loka karya yang akan dilakukan. Nah, berikutnya tujuan program guru penggerak ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pembelajaran dan pendampingan guru sehingga dapat menghasilkan profil guru penggerak. Itu tujuan program guru penggerak ini. Nah, guru penggerak ini siap menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu, yaitu merancang, diharapkan nanti akan mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan di masa depan dengan menggunakan data dalam mengambil keputusan. Ya, sekarang ini memang betul sekali Bapak Ibu, data itu sangat penting sekali buat kita mengambil sebuah keputusan, perencanaan, dan lain sebagainya. Kemudian bergotong royong dengan orang tua. Nah, tidak bisa dilepaskan dari orang tua, rekan sejawat kita di sekolah dan komunitas untuk mengembangkan yang tadi itu merencanakan, melaksanakan, evaluasi visi dan program sekolah. Kemudian yang ketiga, terus mengembangkan kompetensi secara mandiri berdasarkan hasil refleksinya terhadap praktik pembelajaran. Jadi ada selalu kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri dan tentu berdasarkan hasil refleksi ya terhadap praktik pembelajaran dilakukan. Itu sudah jelas Bapak Ibu, kita selalu dari praktik-praktik pembelajaran dilakukan kita refleksi lagi di mana letak kekurangan dan kelemahan yang perlu kita perbaiki. Kemudian menumbuh kembangkan ekosistem belajar melalui olah rasa, karsa, raga, pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela dan kolegial. Jadi tidak
pernah berhenti untuk menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran melalui olah rasa tersebut, raga pikir bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian apa manfaatnya PGP bagi Bapak Ibu? Yaitu ada sebagai berikut. Tentu diharapkan akan terbangunnya rasa nyaman dan bahagia seperti yang disampaikan di awal, peserta didik di lingkungan sekolah. Ya, ini yang diharapkan seperti itu. Ini menjadi pokok utama Bapak Ibu yang pertama dia sampaikan. Kalau terbangun rasa nyaman dan bahagia peserta didik lingkungan sekolah itu tentu seluruhnya ekosistem ya. Tadi saya tidak bicara hanya kepada peserta didik saja. Kita seluruhnya ya. Lingkungan sekolah itu, ekosistem di sekolah itu tentu baik kepala sekolahnya, guru-gurunya, semua yang ada di dalam sekolah itu menimbulkan rasa nyaman dan bahagia itu tentu menyenangkan di sekolah itu. Malah mungkin murid yang pernah saya mendapatkan informasi di saya punya ipar di Jakarta itu, malah murid-murid itu kayaknya enggan beranjak dari sekolah itu, saking nyamannya, saking bahagianya. Lingkungan itu diciptakan sedemikian rupa menyenangkan, bahagia, rasanya bisa enggak nih sekolah ini, di sini juga kita melanjutkan SMA-nya, atau mungkin di sini juga kita melanjutkan kuliahnya, sampai saking menyenangkannya suasana sekolah tersebut. Itu diharapkan nanti ke depan seperti itu. Yang kedua, meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan hasil belajar. Ya, kalau sudah sikap positif peserta didik kita ciptakan, tentu murid itu tidak stres, kita juga tidak stres Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berkembangnya potensi setiap peserta didik sesuai dengan kekuatan, minat, dan bakatnya. Saya sampai berpikir seperti ini Bapak Ibu, kenapa program ini tidak dulu ya, ada sejak dari dulu gitu maksudnya, sehingga saya bisa menentukan, saya berminatnya di sini, saya punya bakatnya di sini, berarti saya dikembangkannya di sisi ini kan begitu. Tapi semuanya ya itulah perbaikan sistem pendidikan itu alhamdulillah semakin membaik di saat ini di generasi kita. Kemudian yang D, diterapkannya pembelajaran aktif oleh guru di lingkungan sekolahnya dan lingkungan sekitar sebagai dampak bergeraknya komunitas guru secara berkelanjutan. Yang berikutnya, bergeraknya komunitas belajar secara berkelanjutan sebagai tempat diskusi dan simulasi agar guru dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan peserta didik. Jadi komunitas belajar secara berkelanjutan juga diharapkan adalah tempat diskusi dan simulasi bagi guru-guru ya, untuk menerapkan pembelajaran aktif, dan itu selalu komunitas-komunitas belajar itu selalu diaktifkan Bapak Ibu, sehingga ya tentu kita tidak menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung, kita merasa diri kita sudah hebat atau sudah bagus. Kita butuh komunitas-komunitas ini untuk memberikan masukan kepada kita, sehingga dari hari ke hari kualitas pembelajaran yang kita lakukan tentu semakin meningkat. Kemudian terwujudnya lingkungan fisik dan budaya sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, sama dengan di atas tadi itu. Kemudian terbukanya kesempatan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin sekolah. Nah, sekarang prinsip pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu seperti apa? Ada 7 prinsip di sini Bapak Ibu yang diharapkan yang dilakukan, yaitu di sini dikatakan itu terstandar. Standar dimaksud sini adalah penyelenggaraan PGP itu harus memang memenuhi standar untuk semua unsur Bapak Ibu. Semua unsur, yaitu mulai dari tim pengembangnya atau instrukturnya, asesornya, fasilitatornya, pengajar prakteknya, peserta calon guru penggerak, itu juga terstandar. Kenapa bisa terstandar Bapak Ibu? Buktinya semuanya harus melalui penyeleksian dulu Bapak Ibu. Jadi tim instruktur itu juga diseleksi, asesor itu juga diseleksi, fasilitator itu juga diseleksi, pengajar praktek juga diseleksi, peserta calon guru penggerak juga diseleksi. Ada tahapan-tahapan penyeleksian yang dilakukan oleh GTK, sehingga sudah dipastikan bahwa prinsip pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini betul-betul terstandar. Nah, jadi tidak perlu kita ragukan lagi bahwa untuk untuk masuk ke program pendidikan guru penggerak ini bukan main-main Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ikut aja lah gitu, tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang akan terlibat di dalamnya nanti itu yang intervensi untuk meningkatkan kompetensi guru-gurunya,
itu betul-betul sudah diseleksi. Jadi ada seleksi dari tim struktur, asesor seperti yang saya sampaikan tadi, sampai Bapak Ibu pun diseleksi untuk masuk ke dalamnya. Tidak mudah, tidak semua guru. Sama dengan sekolah penggerak juga seperti itu, diseleksi untuk masuk ke dalamnya. Ada proses seleksi yang dilakukan. Ya, dia tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar tersebut, ya kan? Kalau dia memenuhi standar, ya pasti akan masuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian profesional, ini juga dikatakan. Jadi pelaksanaannya juga sangat profesional dilakukan, sehingga tentu untuk menghasilkan gambaran generasi profil pelajar Pancasila itu bukan main-main. Semua ekosistem di dalam pelaksanaannya juga juga diperbaiki, ya, terstandar, profesional dan transparan, akuntabel, terbuka, kolaboratif juga, dan berkelanjutan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dijelaskan satu-satu, nanti waktunya nggak banyak. Nah, kemudian sasaran guru penggerak ini, ya, semua jenjang pendidikan, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, SLB, SMK. Dan rencana sasaran PGP tahun 2020 sampai 2024 itu kurang lebih sebanyak 407-400 orang, Bapak Ibu. Tapi seperti apa di Sulawesi Tenggara? Nah, ini dia kurang lebih Bapak Ibu sasarannya. Yang baru di Sulawesi Tenggara ini untuk angkatan 4 dan angkatan 5, kita lihat bersama yang baru tersentuh ini, Kabupaten Konawe ada 40 sasaran PGP angkatan 4 itu ada 43. Kabupaten Muna ada 40, Kabupaten Muna Barat ada 18, Kabupaten Konawe Selatan 36, Kabupaten Bombana ada 27. Jadi ada untuk angkatan 4 ini ada 6 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5. Ya, ada 5 kabupaten ya yang sudah menjadi sasaran program guru penggerak angkatan 4. Nah, untuk angkatan 5 Sulawesi Tenggara juga alhamdulillah ada dari Kabupaten Buton sebanyak 22, Kolaka sebanyak 25, Kolaka Timur maksudnya ya, Kolaka Timur, dan Kota Kendari ada 35. Jadi jumlahnya ada 82. Jadi dari angkatan 4 ada 164 guru menjadi sasaran program pendidikan guru penggerak, dan angkatan 5 itu ada 82 menjadi sasaran pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan kami tidak mengikuti Bapak Ibu ya, angkatan 6, angkatan 7 katanya kemarin dari Kabid GTK Bombana itu katanya sudah ada. Nanti insya Allah pasti intervensinya sudah dijelaskan tadi Bapak Kepala Balai, akan dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak Ibu selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan Balai peran dan tugas Dijen GTK. Saya rasa ini tadi saya bacakan saja secara singkat-singkat karena sudah dibacakan oleh Bapak Kepala Balai tadi, yaitu menyusun pedoman PGP. Ini tugas Dijen GTK ya, memetakan wilayah sasaran, menentukan wilayah binaan UPT, melakukan sosialisasi PGP, menyusun dan mengembangkan perangkat pelatihan PGP, mengkoordinasikan pelaksanaan PGP, melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang instruktur ya. Itu juga disamakan persepsinya, kemudian melaksanakan seleksi calon asesor, tim seleksi calon peserta, kemudian PGP, ini bersambung sebenarnya, instruktur, calon fasilitator, calon pengajar, praktik, dan calon guru penggerak. Berikutnya melaksanakan pembekalan dan sertifikasi calon asesor atau tim seleksi. Lanjutannya melaksanakan pembekalan calon instruktur, fasilitator, pengajar praktik, ya. Kemudian mengembangkan Learning Management System atau LMS, program guru pendidikan guru penggerak. Kemudian melaksanakan pembekalan admin LMS UPT juga. Kemudian mengembangkan pola pendampingan fasilitasi PGP, mengembangkan sistem penjaminan mutu, melaksanakan penjaminan mutu, menetapkan kelulusan instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan guru penggerak, dan menerbitkan sertifikat pembekalan instruktur. Nah, kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh peran dan tugas Dijen GTK. Makanya tadi yang kami sampaikan bahwa harus terstandar itu ini dia. Jadi tidak main-main di Bapak Ibu ya penyeleksiannya. Pembekalan dilakukan juga kepada masing-masing instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Dan seperti apa tugas UPT Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga, tidak saya bacakan saja waktunya ya. Yang pertama itu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan PGP dengan pihak-pihak yaitu Dijen GTK selaku pembina program dan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi kami memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan persiapan tersebut nanti ke depan insya Allah. Kemudian melakukan sosialisasi PGP yang saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Balai,
melaksanakan program PGP, menyediakan fasilitas pelaksanaan PGP, dan seterusnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi. Nah, seperti apa tugas dinas Bapak Ibu di Dinas Pendidikan? Yaitu yang pertama, memfasilitasi sosialisasi untuk menjaring CGP. Bapak Ibu memiliki tugas dinas ya, di sini, yaitu memfasilitasi sosialisasi. Tentu kami dibantu untuk difasilitasi untuk sosialisasi untuk menjaring calon guru penggerak, asesor, calon pengajar praktik, dan calon fasilitator PGP. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamim. Jadi calon guru, bukan hanya calon guru penggerak saja, calon asesor juga kami dibantu difasilitasi untuk mensosialisasikannya, calon pengajar prakteknya juga, calon fasilitator PGP juga kami diminta dibantu difasilitasi tentunya. Kemudian yang kedua, merekomendasikan dan menugaskan calon guru penggerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, memastikan sekolah tempat tugas calon guru penggerak memberikan dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai dengan selesai. Soalnya 6 bulan ditinggalkan, harus diberi diintervensi ya Bapak Ibu. Tentu harus ada dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai dengan selesai. Kemudian merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai calon asesor dan mengikuti pembekalan. Jadi dinas juga merekomendasikan juga, mengizinkan dan menugaskan kepala sekolah, pengawasnya sebagai calon asesor dan mengikuti pembekalan. Ini pembekalan juga kurang lebih juga lama Bapak Ibu ya. Kelima, merekomendasikan, mengizinkan, menugaskan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai calon pengajar praktik dan mengikuti pembekalan. Ya, kemudian merekomendasikan, mengizinkan, menugaskan pengawas sekolah sebagai calon fasilitator dan mengikuti pembekalan. Ini sampai berapa nih? Banyak sekali. Ketujuh, menyelenggarakan PGP sesuai lingkungan kewenangannya, menugaskan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah sebagai pengajar praktik baik. Yang ke-9, melakukan pemantauan terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas yang terlibat dalam program PGP di wilayahnya. Jadi melakukan pemantauan juga Bapak Ibu ya, dinas pendidikannya. Kemudian memberdayakan guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator PGP yang telah lulus pendidikan dan pelatihan atau pembekalan dalam membentuk dan mengaktifkan komunitas guru penggerak di provinsi, kabupaten, kotanya. Jadi nanti dinas itu memiliki diharapkan memiliki kewenangan untuk memberdayakan guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator PGP yang telah lulus pendidikan dan pelatihan dan pembekalan dalam membentuk dan mengaktifkan komunitas guru penggeraknya Bapak Ibu ya. Agar ekosistem pendidikan itu juga betul-betul terasa Bapak Ibu. Jadi memang harus diaktifkan. Ini yang kami khawatirkan itu kurang diaktifkan. Nanti akan diaktifkan ya. Aktif sih sebenarnya sebelum-sebelumnya, tapi mungkin lebih diaktifkan lagi ya Bapak Ibu. Kemudian koordinasikan perencanaan, pengembangan berkelanjutan guru penggerak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Kemudian memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan program guru penggerak di wilayahnya dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program guru penggerak. Nah, sekarang tugas satuan pendidikan ini sekolah seperti apa? Yaitu mengizinkan dan merekomendasikan calon guru penggerak nih. Nah, ini. Tentu kepala sekolahnya Bapak Ibu ya. Kemudian mengizinkan merekomendasikan guru untuk menjadi calon asesor atau calon pengajar praktik kalau ada yang berminat. Kemudian mengizinkan dan menugaskan guru sebagai instruktur kalau ada yang juga berminat dan merasa memiliki kompetensi yang layak dan patut untuk hal tersebut ya. Tentu diharapkan untuk diizinkan dari sekolah ya, dari satuan pendidikan. Kemudian memantau guru yang bertugas sebagai CGP atau pengajar praktik. Dan yang terakhir memberikan dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai dengan selesai. Itu tugas satuan pendidikan. Nah Bapak Ibu, seperti tadi juga Pak Hamim sampaikan, kalau ingin mengetahui informasi-informasi terkait ini ada linknya, ada Instagramnya, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, YouTube ya, lp2ks.kemendikbud.go.id. Ada juga ada barcode-barcode-nya bisa mungkin di ya. Nah demikian Bapak Ibu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak sekali sih, cuman tadi waktu cuma diberikan 30 menit ya. Jadi terpaksa hanya ini saja yang dulu untuk awal perkenalan kita yang bisa kami sampaikan dari tim PGP. Dan mudah-mudahan ya tadi saya suka berbicara agak cepat-cepat sih Bapak Ibu, mohon maaf. Ini yang belum bisa saya perbaiki gaya berbicara saya. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sedikit banyaknya bisa diserap. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Riza Putra, disilahkan. Terima kasih Ibu Etika yang telah